Hai Jam, Gemini. Gimana kabarnya di April ini? Semoga chill ya, semoga chill. Anyway, highlights di bulan April itu energinya adalah banyak sih. Tapi yang paling utama adalah solar eclipse gerhana matahari di Aries ya. Dampaknya apa sih? Kita lihat dengan tarot ini. Kalau memang kena dampaknya ya kan dia akan bicara lah ya setidaknya. Tapi nggak hanya itu, ternyata energinya ada energinya Jupiter sama Uranus ya, yang konjang tuh bersebelahannya di Taurus ya kan? Mars konjang dengan Saturn di Pisces. Tapi yang tetap paling seru itu ya dimana semuanya lagi berfokus di Aries. Ada Venus, Merkuri yang retrograde di bulan ini ya. Juga Chiron, si penyembuh trauma itu ya, dengan North Nodes juga ada di Aries, dan matahari dengan bulannya juga ada di Aries ya. Jadi memang dari gerhana bulan di Libra bulan kemarin tanggal 25 sampai tanggal 8 besok ini gerhana matahari itu sebenarnya portalnya terbuka untuk kita healing ya. Untuk kita healing. Dan biasanya gerhana itu sifatnya untuk karma. Untuk kita lebih mengerti lagi ya apa karmanya kita masing-masing. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai ya Jam. Jangan lupa untuk nonton sun sign kalian, rising sign kalian, dan juga moon sign kalian. Cross watcher kalian welcome untuk join. Jangan lupa, maksudnya kita energi suka ketuker. Jadi siapa tahu message-nya juga buat kalian ya. Gemini di April. Apa sih yang terjadi? Seven of Pentacles. Under the deck, King of Wands. Situasi saat ini Seven of Pentacles ini energinya Capricorn buat Gemini ya. Kalian sedang mencermati, dengan dalam kesabaran kalian mencoba mencermati tentang investasi kalian, tentang apa yang kalian sudah tanam hingga saat ini ya. Melihat perkembangannya seperti apa. Your deeds ya, apapun yang kalian sudah lakukan, invest, tanam, apapun itu kalian mencoba untuk melihat dan menunggu dengan kesabaran ya. Bagaimana kalian berbagi, ya, bagaimana kalian mencoba melihat perkembangannya sejauh mana investasi kalian terhadap relationship mamanya ya, kerja sama ya dengan ya, karena ini energi Capricorn, jadi buat kalian Gemini ini tentang di rumah ke-8 bagaimana kalian berbagi ya. Ya, tentang relationship, tentang partnership, tentang kolaborasi ya. Challenge-nya Page of Wands. Challenge-nya itu adalah tindakan kalian apa. Kalau kalian hanya menunggu, mencermati dari jauh, umpamanya menimbang-nimbang gitu. Kalian ingin melihat dulu bagaimana sebelum mengambil ya. Dibalikin sama semesta. Tindakan lu sendiri apa dulu? Kalau pingin sesuatu itu tumbuh berkembang, apa yang kalian lakukan gitu. Fondasinya Six of Wands. Kalian ingin mendapatkan kemenangan, kalian mendapatkan pengakuan, recognition. Ya, ini energi Leo.
Kalian mendapatkan pengakuan dari mindset dan persepsi kalian sebenarnya. Ya, kalian mendapatkan kemenangan itu. Itu fondasi kalian. Kalian ingin mendapatkan kemenangan atau kalian ingin mendapatkan pengakuan atau hanya ingin, ya, atau emang bener kalian mendapatkan pengakuan, ya. Ini energi Leo. Jadi ini ego kalian juga sih. Dan ini energi matahari. Matahari di Aries. Ya, gerhana matahari di Aries. Bersama dengan New Moon jadinya gerhana matahari ya gitu. Ini juga tentang network ya, friendship, teman-teman. Kalian ingin mendapatkan pengakuan dari teman-teman kalian tentang cara berpikir kalian, tentang kalian ingin mengekspresikan, kalian ingin diakui oleh teman-teman, dan itu adalah bagian dari kontribusi kalian, mungkin kalian melihatnya gitu ya, terhadap lingkungan kalian, sekitar kalian, teman-teman kalian juga gitu. But it's your ego too gitu. Yang sudah berlalu, Five of Wands. Ini ada konflik ya, atau ada kolaborasi ya. Yang jelas itu udah lewat. Five of Wands ini energi Leo juga. Ya, namanya tukar pendapat, konfrontasi, dialog, kan, argumentasi. Ya. Sudah lewat. Fokus kalian The Devil. Ini energi Capricorn. Ini ketergantungan ya, toxic ya. Kenapa fokus kalian ke toxic? Lagi-lagi energi Capricorn itu ada di rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi. Ada ketergantungan kah di situ? Ada keterikatan kah? Sehingga sesuatu itu sifatnya toxic. Ada yang nggak bisa move on kah? Gitu. Tergantung yang digantung, nah, kan? Ada yang sifatnya toxic. Maksudnya kenapa fokusnya di situ gitu loh. Mungkin kalian mencoba untuk tidak bergantung, ya kan? Tapi malah menggantungkan pada situasi, whatever. The near future, Five of Swords. Kalian akan putuskan segala sesuatu yang membuat itu menjadi beban pikiran kalian, karena ini energi Aquarius ya. Aquarius buat Gemini kalian akan mengambil keputusan ya mungkin tentang travel ya, tentang perbedaan-perbedaan itu yang bikin pusing gitu ya, kalian akan putuskan ya, kalian akan ya kalian akan tinggalkan yang memang itu bikin pusing. Situasi yang bikin kalian pusing itu kalian akan tinggalkan gitu aja. Dan energinya, ini energi Aquarius kan ya. Di Aquarius itu ada Pluto. Transformasi. Pluto itu planet transformasi. Ya. Jadi saatnya kalian memang untuk pindah mungkin ya. Travel. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Juggling. Two of Pentacles. Ini kalian juggling. Mana yang lebih penting, mana yang lebih bernilai, ya kan? Mana yang gue kerjain dulu, ya kan? Mana prioritas gue? Ini juga energi Capricorn. Teman gue yang mana sih yang penting ya?
Ya nggak gitu juga sih, maksudnya kerjaan apa partner gitu. Kolaborasi yang mana nih gitu. Ya contoh-contoh aja gue coba jelasin ya. Yang jelas kalian mencoba menimbang-nimbang mana yang lebih bernilai untuk dilakukan, dilanjutkan. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian. Knight of Pentacles, energinya Virgo. Ini kalian mencoba, walaupun pelan-pelan ya, kalian lagi menyusun strategi, menyusun rencana, ya, membangun investasi, membangun rumah, ya, membangun rencana untuk, ya, apa namanya, ya untuk membangun rumah atau rumah tangga ya, dengan energi Virgo. Buat Gemini itu ada di ini, ada di rumah keempat, yaitu tentang tradisi, rumah tangga, keluarga. Ya. Kalian lagi merencanakan itu. Pelan-pelan, but sure gitu. Kan? Nah, Hope and Fear, The Magician. Ini energi Merkuri. Merkuri retrograde di Aries sampai tanggal 25. Ya. Nah, Aries, lagi-lagi. Kalian punya network, kalian punya teman-teman, kalian punya itu semua bisa kalian gunakan ya untuk membangun apa namanya rencana kalian ya, membangun atau mewujudkan apapun yang kalian impikan itu menjadi nyata. Kurang lebih gitu. Kalian punya semua tools ya, semua tools peralatan di sini perkakas ya, untuk kalian bisa pakai dan gunakan untuk mencapai tujuan kalian itu menjadi real, ya kan? Jadi kalian dengan Mercury retrograde, tapi gitu. Mercury retrograde itu apaan sih? Kalau buat yang gabung sama gue mungkin belum tahu ya. Untuk yang belum tahu gue jelasin aja. Mercury retrograde itu bukan artinya mundur ya. Kalau di astrologi itu planet itu diam, tapi kan buminya yang berputar. Jadi dari sudut pandang kita dari bumi ini kelihatannya planet itu mundur, padahal planetnya cuma diam ya. Dan di saat planet itu diam, energinya lebih besar karena dia lebih dekat dengan bumi. Jadi dia bisa overwhelming gitu loh energinya. Jadi yang biasanya akan berdampak itu untuk, karena Merkuri itu adalah electricity ya, elektrik, kabel-kabel gitu. Teknologi, electricity, terus travel, ya, apalagi komunikasi, ya, frekuensi itu agak-agak terganggu, gitu. Oke, nah Mercury retrograde itu bersama posisinya di Aries itu kan ada gerhana matahari, ada bulan, ada Chiron. Chiron itu penyembuh trauma-trauma ya. Jadi memang disarankan ya, dengan energinya Merkuri yang berlebih ini kita lebih melihat lagi ke belakang ya. Jangan langsung, karena Merkuri itu jalannya cepat banget memang ya, dia pergerakannya itu jauh lebih cepat daripada planet-planet yang lain, cepat banget. Jadi sama matahari istilahnya dipanggil, woi, lo mau nembus kegelapan gitu. Jangan malah ntar ngilang, tersesat gitu. Jadi dia ngerem supaya bisa menyelaras sama matahari, bulan, dan segala komposisi semestanya kan gitu. Jadi emang Merkuri itu paling sering retrograde dibanding planet-planet yang lain. Dia karena cepet. Jadi dalam setahun tuh dia retrograde 4 kali. Jadi supaya dia nggak kehilangan, nggak keluar dari komposisi itu ya. Nah, di sini gunakan, manfaatkan energi gerhana ini untuk apa namanya melihat lagi trauma-trauma kita. Ya. Dan di situ di Aries itu juga ada North Nodes dan Venus. Ya. North Nodes itu apa? Istilahnya North Nodes itu fokus kita sampai setahun ke depan. Ya, itu ada di Aries. Aries buat Gemini itu dimana network. Kontribusi apa yang kalian ingin
ambil bagian dalam dalam meng-create your own legacy, gitu, dalam menciptakan legacy ya, kontribusi kalian terhadap lingkungan sekitar, lebih gitu. Apa yang kalian ingin bangun? Jadi, oh ya, bersama dengan apapun itu ya, gerhana matahari ini juga ada Mars energi action, tindakan itu ada di Pisces, si pendiam itu. Jadi dia agak-agak nggak nyaman ya, karena apa, dipaksa diem. Dengan energinya Mars di Pisces tuh dipaksa untuk diam dan introspeksi, healing. Ya. Outcome ya, The High Priestess. Ini energi Pisces. Ini The Magician juga, tapi di alam sana, di alam spiritual. Ya. The High Priestess ini energi Pisces buat Gemini. Ini tentang pekerjaan, ya, karir, long term goal, status, ya. Mungkin lagi sepi job, lagi nggak ada masalah lagi, atau kalian jadi lagi diem-diem aja gitu, silence, mencoba mencermati apapun yang ada, mencoba untuk mencermati, mengawasi, nyimak, ya kan, tanpa berpihak, tanpa menilai hitam atau putih, kan? Kalian mencoba untuk menyimak segala toxic yang ada mungkin, karena dia bersebelahan dengan si the devil. Ay. Dan lagi-lagi di Pisces itu ya, karena itu energi Pisces. Di Pisces itu ada Mars, Saturn, dan Neptune. Ya, Saturn itu yang membuat kita ajak, grounded, mandiri, disiplin, tanggung jawab. Neptune itu tentang visi kita ke depan, fantasi, mimpi, goal, idealnya. Mars, tindakan kita apa? Jadi dengan energi Mars, Saturn, dan Neptune di Pisces, kalian minta untuk menyimak bulan ini lebih tepatnya dalam diam ya, untuk apalagi dengan portal yang terbuka itu ya, melihat lagi batasan dari diri kita sendiri, dari apa mindset kita sendiri ya, yang bahkan mungkin itu menciptakan batasan-batasan itu, sehingga itu jadinya kayak self sabotage gitu loh. Ya. Oke, lanjut kita ke Under the Deck. Kalian dapat King of Wands, energi Aries, ya kan? Kalian ini energi entrepreneur, King of Wands. Kalian akan menarik kembali kuasa atau kendali nasib dan hidup kalian. Kalian akan mengambil keputusan. Ini semua kuasa ada di gua, kok hidup gua gitu. Jelas lah gua yang punya kendali, kan gitu. Jadi you are the man gitu, ya kan? You are the girl. Oke, udah segitu aja untuk Gemini ya. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dah.